Awalnya rumah ini memang dibangun untuk rumah tinggal sendiri. Tapi karena konsepnya itu rumah tumbuh, jadi alhamdulillah setelah menikah, rumah ini bisa dilanjutkan dengan konsep 2 masa bangunan. Jadi yang pertama, yang masa belakang, yang akhirnya setelah menikah, masa bangunan yang depan bisa dilanjutkan lagi. Jadi dulu itu memang follow Instagramnya SUB, di mana salah satu principal desainernya itu Muhammad Sagita. Gak sengaja memang sepupu itu kenal dengan Mas Agit, dikenalin ternyata cocok, chemistry ngobrol itu selera rumahnya dan arsitekturnya itu cocok. Jadi kebetulan memang ada rencana bangun rumah, akhirnya kita kerjasama sama Muhammad Sagita dari ARMS. Terus pas di awal ngobrol, memang briefnya itu pengen rumah yang tegas. Tegas tuh dalam arti tidak terlalu banyak ruang, di mana ruang kumpulnya besar, karena kebetulan keluarga aku itu suka kumpul. Jadi fungsi rumah ini jadinya cocok gitu. Kita suka dengan kumpul, terus rumah tampung ini juga dengan konsep ruang kumpulnya yang besar. Konsep rumah ini kalau dinamain sama Mas Agit, itu konsep rumah tampung. Kenapa namanya rumah tampung? Karena menampung angin. Di rumah ini memang sirkulasinya bisa lebih lancar karena jendelanya besar-besar semua, terus rongga dindingnya nggak menempel ke tetangga, dan juga ada konsep sunken atau tenggelam ke bawah. Jadi kalau mau ngerasain experience masuk rumah itu pasti ada tangga ke bawah. Jadi biar angin tuh bisa lebih lancar masuk dan juga mengalir. Kalau si konsep 2 masa bangunan itu, masa bangunan yang pertama di belakang itu konsepnya dulu awalnya loft apartment. Jadi tempat tidur di lantai 2 itu gak ada tutup ruangnya, jadi bawah itu langsung living room sama ruang makan. Tapi along the way setelah menikah, kebutuhan untuk privasi jauh lebih tinggi karena kan ada kebutuhan, ada ruangan, ada kamar yang lebih private. Jadinya konsep masa rumah yang kedua yang di depan itu kita pikirin dengan baik. Setelah menikah itu banyak perubahan sih ya. Pastinya fungsi rumah itu jauh berubah ya. Karena kayak dulu aku nggak mikirin jemuran lah, terus space buat kamu masak. Iya. Urusan domestik rumah lah ya. Sama kebiasaan kita begitu udah berkeluarga. Misalkan di dapur itu kayak space untuk masak atau potong-potong, itu tuh belum kepikiran tuh gimana cara penataannya gitu. Jadilah ada beberapa furniture akhirnya nambah. Misalnya ruang makan gitu. Karena aku sebenarnya sama Arif tuh punya kebiasaan kalau misalkan habis makan tuh kita deep talk-nya di situ. Jadi kayak di meja makan itu biasanya kita ngobrol lama. Jadi kayak aku kayak pengen area makan yang nyaman dan memang dedicated buat untuk ngobrol makan di situ. Akhirnya di rumah yang fase 1 itu berubah fungsi lah, jadi khusus untuk masak dan ruang makan gitu. Selera kita tuh kurang lebih sama. Cuman kan memang di awal itu rumah ini maskulin banget ya. Begitu aku tempatin kok kayaknya dingin banget rumah ini. Kayak aku pengen lebih homey lagi gitu. Dan kebetulan aku tuh memang suka interior yang tetap simple, tetap agak minimalis. Cuman aku lebih suka ada warnanya gitu. Makanya aku jadi kayak, aku mau pilih spraynya lebih berwarna ya. Terus atau karpet, terus kayak taplak meja, terus nanti ada kayak perintilan-perintilan di lampu, terus sarung bantal. Nah itu tuh mulai kayak agak sedikit berubah dari yang tadi hitam putih abu-abu, jadilah ada sentuhan warna-warninya gitu. Rumah ini begitu masuk di awal, biasanya tuh kan kalau rumah pada umumnya service area itu di belakang ya. Kita service area-nya ada di depan, walaupun memang tersembunyi. Jadi orang tuh selalu nanya sih ini apa ya gitu. Jadi itu tuh sebenarnya untuk mesin cuci, terus juga kamar asisten rumah tangga juga di depan. Terus masuk langsung ada kolam ikan. Tadi udah dijelasin sama Arif tuh kalau misalkan itu kayak apa ya, refreshing lah gitu, gemercik-gemercik air. Terus lanjut ini adalah ruangan living room. Kemudian yang di belakang itu ada ruang makan dan juga dapur. Terus naik ke atas itu ada mezanin. Ada attic juga di situ karena kan kita udah nggak ada ruang untuk gudang. Jadi waktu itu ide dari aku waktu itu untuk bikin attic untuk pengganti gudang.
lanjut ke ke- jadi nyebrang Iya. dari mezzanine itu nyebrang ke Kita bisa ada jembatan gitu, semacam jembatan untuk menghubung dari fase 1 dan fase 2. Jembatannya itu langsung nyambung ke master bedroom di kamar kita. Jadi di fase 2 rumah ini tuh seluruh lantai 2 diisi sama ruangan kamar untuk kita. Lalu ada tangga lagi naik ke atas, itu di lantai 3 ada ruang kerjanya Mas Arif sama kamar anak. Kalau jantung rumah ini sih ya. jantung rumah ini sih di sini ya, living room. Jadi karena kita ngerasa mostly menghabiskan waktu di sini sama anak-anak dari pagi sampai ya habis maghrib, malam tuh pasti masih di sini. Dan apa ya, tempat yang paling sering juga dipakai untuk kumpul sama keluarga, tamu, semua temen ya di sini juga. Jadi emang ya karena kan secara luasan paling luas di ruang ini, terus nggak ada jarak gitu, jadi berasa warm, berasa ramah banget di living room ini gitu. Kalau aku ruang favoritnya itu di lantai 3 di ruang kerja. Kebetulan selain ruang kerja itu jadi ruang hobi juga, karena kebetulan main musik, main instrumen alat musik, jadi di situ ada alat musik, terus kebetulan ngumpulin action figure, terus juga suka komik, jadi itu ngumpul semua di situ, bisa ngabisin waktu, jadi sambil browsing terus bisa sambil baca atau main musik gitu-gitu di atas. Kalau aku sih sebenarnya kamar ya, karena apa ya, ya maksudnya itu ruang istirahat gitu. Kita sering ngumpul, nah terus habis itu recharge energinya di kamar gitu. Jadi emang favoritnya di situ. Terus kadang juga kalau udah malam nih, kita baru bisa bener-bener me time, anak-anak udah tidur, itu tuh kayak nonton, itu udah males nih turun ke bawah. Kadang juga ada momen anak-anak tuh maunya main di kamar gitu. Jadi kita berempat semua di kasur tuh main gitu. Jadi ya salah satu tempat favorit sih. Kalau aku perubahan 5 tahun ya, yang pasti karena rumah ini awalnya untuk sendiri, rumah bujang gitu. Terus dapat istri, ada anak, belajar untuk tone down, toleransi, dan juga belajar lebih dewasa ya di rumah ini gitu. Setiap kita pergi itu kita ingat kita tuh ada rumah di mana itu udah siap keluarga yang menyambut dan menunggu tuh, jadi kayak oh gue tuh kangen banget sama rumah. Itu sih yang berasa 5 tahun. Beda banget feel tahun 1, tahun 2, tahun udah punya anak tuh rasanya Jadi seneng beda, ya. iya. Kalau mau pulang ke rumah tuh kayak ditunggu-tunggu gitu. Gue udah mau pulang nih. Menurut kita rumah jadi lebih berarti saat kita lagi menghabiskan waktu bersama, kumpul sama anak-anak, even kayak kita cuman berempat pun juga kayak kita bisa tuh seharian nggak kemana-mana, main sama anak, terus ya apa ya, nonton film, ya intinya rasa kehangatan kebersamaan itu tuh berasa banget jadinya gitu. Pulang ke rumah tuh adalah suatu hal yang selalu kita tunggu-tunggu gitu.